pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbara bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang warga Yaukimo dianiaya orang tak dikenal di depan gereja Siloam. Unjuk rasa penolakan proyek strategis nasional di Kota Jayapura ricuh. Aparat lepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa yang brutal. Edarkan sabu-sabu dan tembakau sintetis di Kabupaten Mimika. 2 pemuda dibekuk polisi. Penganiayaan terhadap warga kembali terjadi di Kabupaten Yaukimo. Penikaman yang disertai pembakaran mobil terjadi di depan gereja Siloam, Jalan Poros Lokbon, kilometer 4 pada hari Selasa. Peristiwa bermula saat panitia bersama warga sedang memasang dekorasi untuk acara peresmian gereja. Tiba-tiba lampu padam dan suasana menjadi gelap. Dalam kondisi tersebut, warga berlarian dari arah jalan raya menuju gereja. Di tengah kepanikan, seorang warga menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal. Korban tergeletak bersimbah darah di samping gereja, sementara 1 unit mobil pick-up di lokasi kejadian terbakar. Korban kemudian segera dievakuasi ke rumah sakit DKI, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan korban menderita luka tusuk akibat benda tajam pada pinggang kanan sejumlah 2. Hingga saat ini, Polres Yaukimo telah melaksanakan olah TKP, mengamankan barang bukti, salah satunya 1 unit kendaraan pickup dalam kondisi hangus terbakar, dan berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya untuk mengungkap kejadian atau peristiwa tindak pidana yang terjadi ini. Hingga saat ini polisi masih mencari pelaku. Usai diotopsi pada hari Rabu, korban dimakamkan di TPU DKI. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Unjuk rasa penolakan proyek strategis nasional yang digelar mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Jayapura berakhir ricuh. Unjuk rasa awalnya berjalan aman di lingkaran AB Pura, Kota Jayapura pada hari Rabu. Namun karena pengunjuk rasa memblokade jalan utama, membuat aparat mengambil tindakan karena sudah mengganggu aktivitas umum. Kericuhan juga terjadi ketika polisi yang mencoba memindahkan massa mendapat pelemparan sehingga situasi menjadi ricuh. Tembakan gas air mata dilepaskan untuk menghalau massa yang beringas karena melempar aparat dengan batu. Jadi pembubaran yang disertai dengan pelemparan kepada petugas oleh massa pendemo. Dalam hasil tersebut, korban material yang dialami oleh Polri itu ada 1 anggota yang terkonfirmasi sementara di Kabupaten Bayangkara. Untuk 2 unit mobil patroli rusak, kaca 1, yang satunya pengerusakan disertai dengan pembakaran trek. Ada juga 1 unit kendaraan dari PDM yang memang sempat dibakar, namun bisa dipadamkan. Artinya untuk masyarakat sendiri ada 2 yang memang telah diamankan pada saat pembubaran massa. Di sisi lain juga ada korban daripada masyarakat sipil yang kena dampak daripada pelemparan oleh massa. Ada 2 di Rumah Sakit Bayangkara, yang satunya diamuk oleh massa dengan menggunakan benda tumpul kayu. Kalau untuk material, selain mobil juga kan ada beberapa tempat jualan mama-mama yang dirusak dan dibakar oleh massa. Polisi berhasil memukul mundur mahasiswa ke arah Jalan Biak. Mengantisipasi aksi susulan, Polres juga menambah personel di sekitar lingkaran AB Pura. Akibat kericuhan ini, sejumlah kendaraan polisi rusak karena dilempar pengunjuk rasa. Polisi mengatakan unjuk rasa tidak dilarang, namun harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh mengganggu aktivitas umum. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jembatan Maro, Kabupaten Merauke. 3 kendaraan terlibat dalam insiden tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kecelakaan bermula ketika sebuah mobil yang datang dari arah Kuprik menuju kota Merauke mencoba menyalip kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan datang kendaraan lain sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Polisi telah menangani kasus ini dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kelayakan kendaraan dan kondisi jalan saat kejadian. Dari kecelakaan tersebut mengakibatkan arus lalu lintas sempat macet beberapa jam, tetapi ketika dari Satuan Lalu Lintas Polres Merauke datang ke TKP, kami dapat mengurai kendaraan yang macet itu sehingga tidak terjadi kemacetan lagi. Perlu kami himbau kepada seluruh pengguna jalan, entah itu roda 2 atau roda 4, ketika melewati tempat-tempat yang memang sudah ditentukan oleh rambu-rambu lalu lintas untuk tidak menyalip atau mendahului kendaraan, agar ini dipatuhi, terutama di atas jembatan 7 Wali-Wali, karena 2 hari belakangan ini telah terjadi 2 kecelakaan beruntun di atas jembatan 7 Wali-Wali, sehingga kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Merauke kami menghimbau kepada semua pengguna jalan agar tertib berlalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polres Merauke mengimbau seluruh pengendara agar selalu berhati-hati, terutama saat melintas di jembatan yang memiliki jalur sempit dan padat kendaraan. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. MF dan SR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan penyidik Polres Mimika pada hari Selasa. Keduanya diringkus polisi pada pekan lalu karena mengedarkan narkoba dan tembakau sintetis. Dari tangan kedua pelaku, polisi menemukan barang bukti dan sepeda motor yang digunakan untuk bertransaksi. Kasat Narkoba Polres Mimika AKP Matineta mengatakan kedua pelaku sudah lama mengedarkan narkoba dan sasaran utama pelaku adalah kalangan muda-mudi. Dengan jumlah kemarin tembakau sintetis yaitu 4 paket plastik kecil berwarna bening yang berisikan tembakau sintetis dan 1 plastik bening kecil yang berisikan juga tembakau sintetis. Sedangkan barang bukti berikutnya yaitu 4 pipet bening berisikan tembakau sintetis dan 1 kantong plastik yang berisikan bahan yaitu bahan tembakau sintetis dan 1 botol berukuran 10 ml itu cairan yang digunakan untuk bahan tembakau sintetis dan 1 unit motor yang digunakan untuk mengedarkan narkoba. Polisi saat ini masih mengembangkan kasus ini untuk mencari tahu siapa pemasok narkoba dan tembakau sintetis di Kabupaten Mimika. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua memusnahkan barang bukti tindak pidana narkotika hasil pengungkapan terhadap seorang tersangka warga negara asing asal Papua Nugini bernama Malakai Akuare. Penangkapan pelaku dilakukan pada 29 September lalu di kota Jayapura, Papua. Ganja seberat 21,3 kg tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman Ditres Narkoba Polda Papua pada hari Rabu. Pelaku turut dihadirkan dan menyaksikan pemusnahan ganja. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Papua AKP Agus Kuswanto mengatakan barang haram tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Jayapura. Saat ini pihak kepolisian tengah memburu pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Barang bukti 21 kg ini merupakan kelanjutan proses penyidikan dari kasus Malaiki yang kita tangkap pada hari Senin tanggal 29 kemarin September hari Senin tanggal 29 September sekitar jam 8.30 di depan kantor distrik Jayapura Selatan. Jadi ini memang dari proses penyidikan kelanjutannya untuk kita lakukan pemusnahan, terus sebagian sudah kita kita sisihkan untuk jadikan barang bukti. Jadi
barang bukti yang lain kita musnahkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.